Shalom, Halo. shalom kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom. Halo. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, maupun kita di rumah, dimanapun saudara berada, saya percaya hadirat Tuhan pasti menyertai melalui kehidupan saudara saat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik pada Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan bagi kami hari ini juga Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, sebuah kesempatan yang sangat indah bagi kami Bapa, untuk kami bisa hadir di tempat ini, untuk kami bisa hadir di tengah-tengah keluarga kami, untuk kami bisa menaikkan segala puji syukur kami, menaikkan ibadah kami, untuk kami bisa berbakti kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Yang walaupun saat ini Tuhan kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh semuanya itu Bapa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang selalu ada di tempat dimanapun kami berada Bapa. Engkau siap melawat kami, Engkau siap memberkati kami dimanapun kami berada. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir dimanapun mereka berada Bapa. Kami merendahkan diri kami di hadapan Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan Bapa. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menaikkan puji-pujian kami ke hadirat Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus hanya nama-Mu saja ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi. Tuhan, untuk Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Oh, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan hati kami Bapa, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hati Yesus. Yes, itu kerinduan hati kami. Nah, jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan kita senangkan hatinya. Haleluya. Oh, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kamu senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya itu kerinduan hati kami. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, kerinduan hati kami menyenangkan. Hanya itu kerinduanku. Dengan suara-suara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau senangkan hatimu Yesus dengan pujian-pujian penyembahan kami Bapa, yang kami naikkan dari hati kami yang tulus ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan kita naikkan pujian kita hadirat-Nya di mana kalau saudara berada. Mari semua naikkan pujian penyembahan hanya kepada Allah kita. Sebab Dia Allah yang menyukai segala penyembahan pujian yang berasal dari mulut kita, dari hati kita. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau tak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Kasih setiamu tak berubah.
sudah kami alami sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan, karena kemurahan hati Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik, Kau begitu setia bagi kami Tuhan Yesus. Tidak dapat kami membalasnya Tuhan selain kami memberikan hidup kami, memberikan hati kami, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau senangkan hati-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan hati kami. Segenap hati kata-kata, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya itu lebih dalam lagi katakan menyenangkan-Mu. Kami senangkan hati-Mu. Oh, hanya itu kerinduan hati kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Itu tujuan hidup kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Oh Yesus, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan kami senangkan. Hanya itu kerinduan hati kami. Menyenangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Sekali lagi teman Tuhan, naikkan pujian bagi Dia. Menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya, senangkan Engkau Tuhan. Benar Tuhan, Tuhan hidup kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan. Oh, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Oh Yesus, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji nama berlipat ini Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, sama-sama kita katakan amin. Amin. Lebih kencang katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kita bersukacita walaupun keadaan kita dimanapun hidup kita tetap bersukacita sebab Tuhan telah kirangkan kita. Haleluya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersih. Alamatnya dengan pujian. Hari ini harinya kami bersuka.
Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, tenangkan jiwa kita, untuk kita siap menerima kebenaran firman Tuhan sementara akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Kami perlu Engkau dalam setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami percaya, yang berotoritas atas seluruh kehidupan kami. Atas izin-Mu Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hidup. Hari ini kami boleh menikmati berkat, kesempatan untuk kami datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kami ungkapkan lewat pujian syukur kami pagi hari ini, itu adalah bentuk di mana kami hanya menyerahkan hidup ini. Kami hanya mempercayai hidup ini. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang terbaik, apa yang sedang dirancang bagi hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan tak pernah putus. Kami memohon kiranya kasih kemurahan-Mu, terang firman-Mu terus menyinari kami, terus memberi pikiran, konsep, cara hidup yang hari-hari ini Tuhan ingin kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami renungi, yang kami imani hari-hari ini, itulah yang membentuk, itulah yang mengarahkan, sehingga hidup kami ini tidak terlepas dari kasih kemurahan Tuhan. Diberkatilah umat-umat-Mu yang hari-hari ini, yang walaupun di tengah-tengah tekanan, yang walaupun di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah beratnya hidup, mereka dengan setia, dengan tekun, tetap sabar, tetap taat, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Yang walaupun seolah-olah tangan Tuhan begitu lama membiarkan keadaan situasi di sekeliling kami, karena kami tahu Tuhan, keadaan kondisi dunia yang semakin tenggelam di dalam kesesatannya tidak akan mempengaruhi kualitas kebenaran, bahkan zona hidup yang kami hidupi di dalam Tuhan. Kami tahu, biarlah firman-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu yang terus memperbaharui dan mempengaruhi hidup kami, sehingga kami tetap menundukkan diri kami hanya kepada kehendak Tuhan. Berbicara pagi hari ini Tuhan, diberkati umat-Mu yang sempat hadir di dalam rumah-Mu yang kudus, maupun jemaat umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah. Tuhan, diberkatilah kami semua. Biarlah kasih kemurahan-Mu Kau nyatakan terus di dalam hidup ini. Berkat-Mu Kau limpahkan terus di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap diberkati. Mari setiap umat percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama konsentrasi sejenak, kita perhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian tema yang saya ajak kita pelajari pada ibadah pagi hari ini, yaitu tetap mendengarkan Tuhan walaupun dalam kesulitan. Tetap fokus kepada Tuhan walaupun dalam kesusahan. Tetap mendengarkan suara Tuhan, tetap peka terhadap suara Tuhan walaupun dilanda berbagai tantangan kesulitan dalam hidup ini.
Mari kita baca di dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama, kita mulai baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak sama Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini bergantian. Saya ayat pertama, sama Tuhan ayat yang kedua. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Syaltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya ayat 2. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya 4. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 8 sama-sama, 2, 3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejenak kita coba melihat, saudara. Kitab Hagai ini merupakan sebuah penglihatan nubuatan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Hagai untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang pada masa itu dikatakan ayat yang pertama tadi, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Artinya pada hari pertama, berarti tanggal 1 pada bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua pada zaman Raja Darius. Rupanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, kalau kita mendalami latar belakang kitab Hagai ini, merupakan sebuah masa yang sama-sama sulit. Mungkin saya boleh artikan seperti itu, yang sangat-sangat sulit hari-hari itu dalam sebuah yang namanya penindasan. Mungkin zaman umat Tuhan di zaman ini jauh lebih berat mungkin daripada persoalan masa-masa yang kita jalani hari ini. Artinya apa? Tantangan, ancaman yang mereka hadapi jauh lebih berat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga ancaman itu, sehingga penindasan itu sehingga keadaan yang sangat berat yang membuat mereka sangat sulit untuk fokus yang namanya membangun bait Allah. Padahal Bapak Ibu sekasih Tuhan, Tuhan sudah memberi sebuah perintah supaya mereka membangun menjadi umat yang membangun tempat di mana mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Karena beratnya tantangan, karena beratnya sulitnya hidup, sehingga mereka tidak lagi fokus kepada apa yang Tuhan firmankan. Sehingga Tuhan berfirman melalui perantaraan Nabi Hagai, saudara. Ayat yang kedua dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya
artinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat yang kelima sudah. Kita baca ayat yang kelima ini bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Diulangi ayat ini, kalimat ini di ayat yang ke-7 lagi, saudara. Coba kita baca ayat yang ke-7 lagi, saudara kasih Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Dua kalimat yang sama, Bapak Ibu sekasih Tuhan, memiliki penekanan yang berbeda, memiliki tujuan yang beda. Artinya begini, Tuhan sedang memberi sebuah statement firman kepada orang Israel yang hari-hari itu sangat-sangat sulit, yang boleh dibilang sangat-sangat susah untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan Tuhan. Mungkin bahasanya sekarang begini, untuk hidup saya aja kami susah sekali, itu kira-kira begitu ya. Untuk hidup kami aja sekarang ini susah sekali, apalagi untuk berpikir apa yang harus saya perbuat untuk Tuhan. Kira-kira seperti itu sederhana. Makanya Tuhan berfirman lewat Nabi Hagai. Dia memberi sebuah penekanan kalimat yang sama. Perhatikan keadaanmu. Di ayat yang ke-7, perhatikan keadaanmu. Artinya perhatikan keadaanmu. Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Kalau engkau memakai cara, logika, kekuatanmu, pikiranmu dalam menjalani hidupmu, dan perhatikan keadaanmu kalau engkau menjalani hidup ini dengan cara Tuhan, dengan taat kepada Tuhan, dengan memprioritaskan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Artinya kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, Tuhan sedang mengajak umat Tuhan ini, coba sekarang perhatikan keadaan kita. Kalau engkau dengan caramu, dengan konsepmu hari-hari ini menjalani hidup ini di tengah-tengah kesulitan, atau engkau menjalani hidup ini tetap seperti lagu kita tadi, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Mungkin bahasa sederhananya, apapun yang terjadi Tuhan, kesulitan kayak ku hadapi, tapi tetap ku setia, tetap ku andalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Tidak sedikit orang hari-hari ini, seperti yang saya berulang-ulang kali katakan Bapak Ibu sekasih Tuhan, yang kita lebih prioritaskan hari-hari ini seperti apa? Apakah konsep kita, apakah cara kita? Coba kita lihat orang Israel ketika mereka memakai cara mereka, ketika mereka menjalani kesulitan itu, menjalani tantangan itu dengan cara mereka. Coba kita lihat, perhatikan ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apakah orang Israel dalam keadaan ini? Kita kembali ke ayat yang kedua tadi, saudara. Hagai 1:2. Begini firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mungkin kenyataan ini adalah membangun bait Allah, saudara, yang Tuhan perintahkan supaya umat Tuhan orang Israel membangun bait Allah yang megah, di mana menunjukkan kekuasaan Tuhan. Tapi kata orang Israel, kata orang-orang yang hari
sedang dalam kesulitan, mereka berkata apa? Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya. Tuhan suruh, tapi mereka berkata, belum waktunya. Kamu nggak lihat nggak kita ini susah, kira-kira seperti itu, saudara. Kamu nggak lihat kita ini dalam kondisi pandemi, gaji dikurangi, usaha sulit hari-hari ini. Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita coba lihat cara Tuhan bekerja. Orang Israel berusaha dengan cara mereka, konsep mereka, berpikir dengan kekuatan mereka. Mereka berkata, belum saatnya kita bangun, tunggu semua normal baik, mungkin pundi-pundi kita sudah banyak dan baik usaha kita, baru kita bisa bekerja, melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ini konsep mereka, seolah-olah Bapak Ibu sekasih Tuhan, merekalah yang menolong Tuhan, kira-kira begitu. Banyak orang begitu hari-hari ini. Mereka berpikir mereka itulah menolong Tuhan. Kalau kami sudah dapat banyak, baru kami bisa nolong Tuhan. Yang Tuhan mau itu bukan seperti itu, saudara. Yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini bukan kalau kita sudah dapat banyak, baru kita mau berbuat untuk Tuhan. Bukan itu yang Tuhan butuh, saudara. Justru Tuhan mengajar orang melakukan sesuatu di tengah-tengah ketika engkau gak punya apa-apa. Ada buktinya. Elia disuruh ke Janda Sarfat. Janda Sarfat tak punya apa-apa. Banyak yang kaya-kaya lainnya, sudah. Kenapa harus ke Janda Sarfat yang hanya punya tepung segenggam, yang minyak dalam buli-buli sedikit? Kenapa, sudah? Karena disinilah Tuhan itu sebenarnya mau menunjukkan bukan Tuhan tak sanggup memberkati, tapi Tuhan sedang mengajar umat ini supaya mereka mau taat tunduk apa yang sedang Tuhan berikan sebagai perintah untuk mereka lakukan. Orang Israel berkata, belum waktunya untuk kita membangun rumah itu. Kenapa? Kita ini dalam kesusahan, kita ini di dalam penindasan. Gimana mungkin? Gak mungkin menurut logika mereka. Nah ini, perhatikan keadaanmu. Kalau engkau dengan konsepmu melakukan sesuatu, kalau engkau dengan kekuatanmu, cara berpikirmu melakukan sesuatu, sepertinya sukses, sepertinya diberkati. Banyak kita lihat orang-orang seperti itu hari ini, banyak, saudara. Kerja keras menghasilkan, kerja keras menghasilkan, perjuangan menghasilkan, perjuangan menghasilkan. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekasih Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan ini ya dan amin. Apa yang dikatakan tadi ayat yang ke-6? Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Bukan berarti Bapak Ibu sekasih Tuhan makannya kurang, bukan. Porsinya kurang karena mereka kemiskinan, bukan. Mereka ini bekerja memfokuskan segala sesuatu untuk mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-3 dan ke-4 tadi. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi runtuhan. Rumah mereka bagus-bagus, mungkin boleh diartikan usahanya, kekayaan yang berhasil dari pekerjaan mereka itu berlimpah-limpah. Ayat yang ke-4 tadi kan jelas. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Mereka sibuk bekerja, berjuang. Karena apa? Keadaan ini sulit. Saya juga akan bekerja keras karena memikirkan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya ke depan seperti apa. Kalau enggak begitu Pak, wah mati kita. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, kadang saya mengajak radikalisme iman orang percaya itu bukan iman buta. Makanya saya mengajak kita radikalisme di dalam iman itu dalam arti sepanjang engkau peka, Tuhan nyuruh enggak ini? Kalau Tuhan tidak nyuruh, jangan nyelonong. Kalau Tuhan nyuruh, jangan berhenti. Kalau Tuhan perintahkan engkau untuk melakukan sesuatu, apapun itu, kalau itu memang untuk Tuhan dan engkau sedang mengorbankan segala apa yang engkau punyai, kalaupun suasana hati
perasaan terusik, terganggu karena itu, saudara. Tapi kalau Tuhan menyukai yang kau kerjakan, ketika kita kerjakan itu, nanti kita coba lihat, saudara. Nah, saudara, mereka tidak fokus melakukan apa yang sedang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka fokus karena ini susah, ini pandemi, ini kesulitan. Pokoknya jangan deh untuk kita memikirkan melakukan apa yang hari ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya senang Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau ada banyak anak-anak Tuhan di tengah kesulitan nih. Mereka juga nggak banyak-banyak, tapi lihat ada saudara yang lagi mungkin butuh kekurangan dan memang sulit sekali, saudara. Yang walaupun kadang ada instruksi seperti ini, bagi Bapak Ibu yang sudah dikasih lebih, engkau melihat ada orang yang memang hanya membutuhkan sesuatu hanya dari hasil kebunnya, ternaknya, dia lagi menjual makanan-makanan kecil yang hasilnya sedikit mungkin. Mungkin kita tidak kasih gratis, tapi kita membeli. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya senang kalau konsep ini adalah konsep di mana kita mempedulikan. Nah, artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak sekedar hari-hari ini berupaya bagaimana supaya keluarga saya, bagaimana usaha saya tetap eksis, dan saya bisa hidup ke depan bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak suami saya. Ini yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka hanya berfokus hari-hari ini dalam keadaan yang seperti ini, sehingga mereka tidak mempedulikan apa yang Tuhan sedang rancang. Mereka harus membangun bait Allah di tengah-tengah kesulitan itu. Mungkin saya tidak mengajak kita untuk mengorbankan hari ini untuk bangun gereja ini, memperbaiki gereja ini. Gereja ini sudah sangat cukup dan layak untuk kita beribadah. Kalau dalam kaitan kita sebagai orang percaya hari ini, kita sedang memprioritaskan apa hal-hal yang mendatangkan supaya rohani kita itu tetap baik, tetap bersemangat, kita tetap melakukan, tetap taat dan setia atas apa yang hari ini Tuhan sedang perintahkan bagi kita. Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya tidak mengatakan orang kerja keras itu salah, bukan. Tapi kalau dalam kaitan bagian yang pertama ini yang dimaksud oleh kitab Amsal, kerja keras kita sia-sia. Engkau kerja keras banting tulang habis-habisan kalau tidak melibatkan Tuhan, kalau tidak memperhatikan apa yang sedang Tuhan ingin engkau kerjakan dan libatkan dirimu di dalamnya. Ini yang firman Tuhan katakan, kerja kerasmu sia-sia, tidak nambah apa-apa. Makanya ayat yang ke-6 dikatakan apa? Kamu sepertinya seolah-olah menabur banyak benih. Pekerjaanmu seolah-olah mendatangkan banyak hasil, kata firman Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kamu bawa pulang hasil sedikit. Tetapi kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita lanjut ke ayat 18. Hagai 2 ayat yang ke-18 ini sama. Kalau konsep kita memperhatikan keadaanmu hari ini, engkau mengandalkan Tuhan, engkau sungguh-sungguh melibatkan diri kita di dalam Tuhan, atau enggak, saudara? Kalau kita tidak melibatkan diri kita di dalam Tuhan, kita akan seperti orang Israel yang seperti tadi di ayat yang ke-5. Coba kita perhatikan ayat yang ke-18. Hagai 2 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini bersama-sama. Jadi muncul di LCD biar lengkap besar tulisannya saya. Hagai 2 ayat yang ke-18. Oke. Kita baca 2, 2, 3. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari
dan selanjutnya mulai dari hari ini yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, nanti kita coba lihat. Ketika mereka mulai fokus kepada pembangunan bait Allah itu, saya mengajak kita untuk konsentrasi bukan membangun bait seperti ini. Ketika mereka mulai memfokuskan diri mereka, memfokuskan perhatian mereka kepada apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan, makanya dikatakan, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara, ini jangan sampai pandemi COVID-19 ini kita salah artikan dan salah mengerti. Kalau boleh kita mengertinya dengan bijak. Artinya seperti apa? Tuhan bukan tidak punya kuasa, punya kekuatan untuk menghentikan COVID. Sangat-sangat mudah dan gampang bagi Tuhan hentikan COVID ini. Tapi pernah nggak kita cermati dan cerdas memikirnya? Kenapa Tuhan seperti membiarkan? Kan gitu ya? Kenapa kok Tuhan seperti di firman Tuhan kepada Hagai supaya disampaikan, kenapa kok Tuhan sulit sekali untuk melepaskan orang Israel dari penindasan, penganiayaan itu pada zaman Raja Darius berkuasa atas Persia waktu itu. Bangsa Persia waktu itu adalah bangsa yang ditakuti, disegani, raja yang sangat-sangat ganas dan sangat-sangat biadab sudah pada zaman ini. Makanya boleh diartikan masa mereka ini adalah masa yang mengancam nyawa jauh lebih ngeri daripada masa pandemi ini. Apakah Tuhan tidak sanggup pulihkan mereka? Apakah Tuhan tidak sanggup bebaskan mereka? Sangat-sangat gampang dan mudah Tuhan membebaskan. Tapi Tuhan memberi syarat. Ketika aku mengarahkan kamu kepada pembebasan itu, tapi kamu mengatakan kami dalam kesusahan, sedang Tuhan kasih jalan, ini loh jalannya. Makanya Bapak Ibu, cara Tuhan itu tidak seperti cara dukun, ya kan? Cara Yesus itu seperti apa? Pikulah salib, pikulah kuk, sangkal diri. Bapak Ibu sekasih Tuhan, sangkal diri itu menderita, pikul salib itu menderita. Tak gampang dia, tak gampang. Nah itulah sebabnya Tuhan sedang melatih mereka, mau membawa mereka dengan cara Tuhan. Memang saudara, coba kita perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan Dia itu Allah yang luar biasa. Hagai 2 ayat yang ke-9. Hagai 2 ayat ke-9, kita baca bersama-sama. Lanjut, saudara. Ya, 2, 2, 3. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perak, emas, gambaran apa yang paling berharga dalam hidup ini? Apa yang lagi diburu-buru orang yang punya nilai paling sakral, yang paling luar biasa dalam dunia ini? Makanya Tuhan bilang, perak itu kepunyaanku, emas itu kepunyaanku. Kalau engkau mengejar itu, mungkin kira-kira seperti itu. Kalau engkau mengejar itu kepunyaanku, gitu loh. Orang Israel berusaha mengejar yang namanya harta, kekayaan, membangun segala sesuatu. Mereka tidak sadar, padahal itu kepunyaan Tuhan. Gitu loh. Itu kepunyaan Tuhan, tapi mereka nggak ikut cara Tuhan. Ini ngeri, saudara. Nah, bagian yang pertama, bagaimana kita memperhatikan keadaan kita kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita tidak menjalani hidup ini dengan cara Tuhan. Sekarang perhatikan keadaanmu. Kalau engkau melibatkan Tuhan, kalau engkau sedang memiliki dan memakai cara Tuhan menjalani hidup ini. Ayat yang ke-7 tadi. Beginilah firman Tuhan semesta alam,
perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau orang mentaati dan menjalani dan melakukan apa yang Tuhan firmankan, coba kita perhatikan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, Hagai 2 ayat 19. 2, 2, 3. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Baca ayat terakhir ini sama-sama dengan penuh iman, saudara. 2, 2, 3. Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Ini firman Tuhan. Tuhan itu konsisten dengan firman-Nya. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, ketika saya mulai mengerti firman, masalah diberkati Tuhan, masalah hidup kita ini enak, nyaman, sejahtera, itu sebenarnya terletak ketika engkau dengar akan Tuhan. Ketika engkau menjalani hidup ini dengan cara Tuhan hari-hari ini. Lakukan apa yang sedang Tuhan ingin kita kerjakan hari-hari ini. Makanya Tuhan bilang, memang kalau kamu tidak melibatkan Tuhan, kerjamu bagus, perjuanganmu, jerih lelahmu bagus. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, jerih lelahmu sia-sia. Perjuanganmu apa? Sia-sia. Kamu mendapatkannya tapi tidak kenyang, tidak puas, tidak merasa hangat. Kekayaan kan banyak orang kayak gitu hari-hari ini. Waktu saya kuliah di Surabaya dulu, namanya waktu zaman kuliah, saudara, sayur lauk yang paling enak itu kalau kami makan, gitu ya, ada kepala ikan yang kepala ayam, saudara, dipotong di agak-agak panjang leher, saudara. Itu yang paling tinggi kualitasnya kami mampu beli. Ya, karena apa? Satu kepala itu 1.000 rupiah, saudara. Ya kan, kalau ada 5.000 ini makan enak sudah. Gitu. Ambil kepala ayam itu potong, beli di pasar, beli satu ikat sawi, saudara. Satu ikat sawi itu, waduh, waktu zaman saya murah sekali. Mie ayam sekarang sudah berapa? 15.000. Waktu saya kuliah di Surabaya, mie ayam di sana itu 1.500. 1.500. Kalau sekarang itu saya makan 5 mangkok gitu. 1.500 itu pun setengah mati. Ya, artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, suatu saat saya sering diajak pelayanan, di mana para konglomerat, para orang-orang yang kaya raya yang di sana dikatakan full gospel. Full gospel ini adalah komunitas para konglomerat, orang-orang pembisnis, orang-orang yang banyak uangnya. Mereka punya komunitas ibadah. Saya punya keahlian karunia main keyboard. Kalau mereka di hotel itu, saudara, mereka sewa hotel yang berbintang yang bagus-bagus, mejanya itu, waduh, kita jalan di sana itu kayak jalan di atas kapas. Saking empuknya. Pak Henry boleh main keyboard, datang saudara. Kenapa? Seneng, pasti ada makan enaknya nih, gitu ya. Saudara, bener, selesai ibadah, waduh, itu makanan satu meja aja. Saya coba perhatikan gitu ya. Saya bilang, kasihan ya, uang banyak, duit banyak, tapi saya lihat di piring mereka hanya berapa potong aja. Pak, ini sayang kok nggak dimakan. Kamu makan aja, kamu makan. Saya tidak bisa makan banyak itu barang sekarang. Dalam hati saya, ya ampun, duit banyak, tapi nggak bisa menikmati makanan enak. Kenapa? Takut kolesterol,
takut darah tinggi, ya, takut diabetes. Apa artinya kalau begitu, saudara? Kan gitu ya. Banyak orang hari-hari ini seperti luar biasa, kemewahan luar biasa, tapi tidak bisa menikmati, ya kan? Ada orang yang seperti mungkin saya pada waktu itu, ada yang tidak bisa habis, mereka tidak bisa makan, ditampil sudah ditaruh di meja kami, anak-anak kuliah gitu ya. Karena pada pemusi ada WL-nya, ada singernya, itu dari anak-anak semua kuliah semua. Ya kami hantam saudara. Oh pokoknya saya hantam sampai saya udah kenyang-kenyang, pulang itu langsung tidur saya, saking kenyang saudara. Ya kan? Mungkin sering saya guyon itu makan untuk 4 hari itu saya. Ya, makan untuk 4 hari. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya renungi apa yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Artinya apa? Yang Tuhan mau itu bukan masalah apa yang kau lihat ini banyak seolah-olah banyak, tapi yang Tuhan mau berikan itu adalah engkau menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Apa arti Tuhan kasih tapi kau tidak menikmati? Tapi Tuhan kasih sedikit tapi kau sungguh-sungguh menikmatinya. Kan asik gitu ya. Asik. Saya nggak bisa beli mobil yang hebat-hebat yang istilahnya harga miliaran. Saya di waktu saya di Surabaya, hari-hari saya ikut teman saya yang banyak uang, mobilnya Mercy, BMW, empuknya duduk di kursi itu. Hebatnya apa, saudara? Dia nyetir di depan, saya di belakang duduk, saudara. Iya kan? Ada bapak ibu lihat presiden nyetir mobilnya, baru yang lain di belakang. Kan? Yang nyetir siapa? Oh, supirnya dong. Pak Presiden duduk di mana? Di belakang dia. Tidak pernah dia duduk sejejer sama supir itu. Di belakang dia. Makanya saya guyon sama pemain drum saya bilang, Kas, namanya Lukas. Saya ini tidak sanggup beli mobil BMW, tapi kita dua duduk di sopir sama yang punya BMW ini, saudara. Kamu dua ini kurang ajar bilang. Saudara kasih Tuhan mengerti maksud saya. Walaupun kita mungkin nggak punya, tapi saudara menikmati. Saudara merasakan apa yang hari ini Tuhan sedang rancang. Itu yang sedang Tuhan bawa. Kalau orang itu melibatkan Tuhan, kalau orang itu memperhatikan keadaannya untuk mempercayai Tuhan, makanya dikatakan di ayat yang terakhir tadi, di kalimat terakhir pada ayat yang ke-20, saudara. Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Mari sebut kalimat ini. Mulai dari hari ini aku diberkati Tuhan. 2, 3. Mulai dari hari ini aku diberkati Tuhan. Saudara, saya bukan orang hamba Tuhan, gembala, alergi berkat. Bukan, saudara. Umat Tuhan itu pasti diberkati. Saya hari ini mengajar kita untuk apa? Bukan berkatnya itu yang dikejar, tapi sumbernya itu loh. Itu saudara. Sumbernya yang kita kejar, saudara. Jangan kelimpahannya, jangan kemewahannya, jangan popularitasnya. Bukan itu. Itu memang harus Tuhan berikan dalam hidup orang percaya. Jadi apa yang harus aku kejar? Hidup dekat dengan Tuhannya, memperhatikan apa yang Tuhan sukai, memperhatikan kalau Tuhan tegur, memperhatikan, mempedulikan kalau Tuhan firmankan saya untuk mengerjakan itu. Ini bagian kita, saudara. Itu sebabnya saya tak henti-hentinya kalau masalah sembuh dari sakit, diberkati berlimpahan oleh Tuhan itu. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus sangat-sangat mudah, saudara. Saya bolak-balik membaca Yesus melakukan mujizat. Tidak pernah Yesus butuh waktu yang lama, saudara. Lakukan lagi, gagal lagi. Nanti coba lagi. Kita butuh istirahat dulu ya, saya capek. Lakukan lagi, gagal lagi. Enggak, saudara. Tidak pernah saya lihat Yesus gagal. Tidak pernah saya lihat Yesus dalam kesulitan kalau melakukan satu mujizat. Saya tidak pernah melihat kalau Yesus kesulitan menyembuhkan orang sakit.
Orang kusta datang, bangkit angkat ilmu, perlihatkan dirimu pada imam, sembuh. Orang buta, apa yang kau mau lihat? Rabuni mataku supaya melihat. Dia ludah ke tanah, ambil, sudah cek, sudah cuci, sembuh. Orang mati 4 hari sudah busuk. Lazarus keluar si Lazarus. Sudah dikasih Tuhan. Itu yang membuat sebenarnya kalau masalah mujizat kesembuhan, mujizat kelimpahan, karir yang Tuhan angkat itu tidak sulit bagi Tuhan. Jangan kita menganggap ini sesuatu yang spektakuler, seolah-olah ini yang luar biasa. Ini bukan luar biasa, karena ini memang warisan, karena ini memang janji, karena ini memang Tuhan sudah sediakan. Akibat dari apa? Ketaatan, kesetiaan, ketekunan, sangkal diri yang kita lakukan. Ini memang upahnya, saudara. Memang kewajibannya sudah seperti itu. Makanya saya menyibukkan diri apa? Memperbaiki diri saya, menguatkan iman saya. Kalau saya mulai merasa, waduh kok Tuhan seperti malas, seperti lesu saya bangkit lagi. Karena ini yang kewajiban saya. Urusan diberkati, urusan saya dilimpah, disembuhkan, itu Tuhan punya cara. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya hari-hari ini mengajari kita dengan sebuah konsep kebenaran. Orang Israel, mereka pakai konsep mereka, gak sampai kenyang mereka, gak sampai puas mereka, seperti kerja keras, tapi tidak menikmati. Tapi ketika mereka mulai perhatikan, sejak engkau meletakkan batu pertama dalam bait itu, apa maksudnya? Sejak engkau memutuskan. Berapa hari lalu saya senang ketika saya bercerita dengan beberapa teman, gitu ya. Di situ ada kakak ipar saya, mungkin saya tidak perlu sembunyi-bunyi, Pak David Syah, ya. Mungkin saudara tahu orang ini dulu seperti apa. Tapi saya melihat sesuatu yang ketika dia utarakan gini, enak sekali ya kalau kita itu ada waktu berdoa, bersekutu, saya menyembah Tuhan. Waduh, enak sekali. Lalu dia ngomong apa? Memang yang namanya hidup baik, hidup benar, hidup menyenangkan Tuhan itu memang baik. Saudara, kenapa? Saya lihat ini orang ini seperti apa gitu. Setengah mati orang tua. Dan mungkin kita tahu semua, tapi saya menjadi sebuah kesaksian gitu. Berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk bagaimana hidup ini sebaik mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saya yakin percaya apa yang hari-hari ini dia akan lihat Tuhan kerjakan menjadi sebuah kesaksian. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya coba melihat sebuah kebenaran ini. Ketika Tuhan berfirman kepada orang Israel melalui perantara Nabi Hagai, perhatikan keadaanmu. Kalau engkau hari-hari ini tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, akan seperti bagian yang pertama tadi. Tapi ketika engkau memperhatikan keadaanmu, di dalamnya kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus berkata, mulai dari hari ini, sejak kita memutuskan untuk kita memutus sesuatu, mulai dari hari ini Tuhan, aku konsisten, aku komitmen dalam iman percayaku. Walaupun sulit, susah, aku terus berjuang memperbaiki diriku, menyangkal diri. Saudara dikasih Tuhan, saya sangat diberkati dengan suatu statement Pak Yusuf Roni dalam khotbahnya beberapa minggu yang lalu. Dia katakan begini, iman orang Kristen itu bukan mitos, bukan sebuah sejarah, bukan sebuah kayak sebuah khayalan, bukan sebuah konsep
yang dimana itu seperti batin. Iman orang Kristen itu merupakan sebuah peristiwa. Iman orang Kristen itu sebuah peristiwa, kenyataan dialami. Dia bukan semacam konsep yang hanya tahu. Jangan kita hanya sekedar tahu, tapi tidak mengalami peristiwa dalam sebuah yang namanya iman itu, saudara. Iman yang baik itu adalah iman yang di dalamnya kita merasakan sebuah peristiwa demi peristiwa bersama dengan Tuhan. Nah, itu iman Kristen, saudara. Kenapa Yesus katakan kalau engkau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Banyak orang diajak Yesus mengikut dia harus mengorbankan banyak. Ya kan? Sakius, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Sakit Sakius, meninggalkan tugas pokok hari-hari terima duit. Dia bilang apa? Mulai hari ini Tuhan, sebagian harta milikku ku jual. Kalau ada orang yang pernah kuperas, ku kembalikan semua. Ikut Tuhan. Matius pemungut cukai, ikut aku. Dia tinggal profesi yang hari-hari ini menghasilkan duit. Harus menjadi seorang penginjil, harus menjadi seorang rasul yang dikejar-kejar, yang disisa-sisa. Ya kan? Petrus meninggalkan profesi sebagai nelayan yang harga ikan apa hasil mungkin luar biasa. Tinggalkan semua, ikut Yesus. Tak mudah. Maka Yesus katakan, kau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Makanya ada anak muda yang kaya raya. Ketika dia mau ikut Yesus, Tuhan Yesus bilang, pergi jual harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang ikut aku. Apakah dia mau? Tidak mau dia. Karena dia dalam konsep pikirnya, waduh, harta saya banyak, masa saya harus jual semua dan hidup saya menderita mulai setelah ikut Yesus. Ngerti maksud saya? Dia masih menganggap hartanya yang banyak itu yang menentukan hidupnya, bukan ketika memutus ikut Yesus, Yesus yang menentu hidupnya. Makanya Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Kenapa, saudara? Sulit mengubah konsepnya, sulit melepaskan kekuatan-kekuatan dunia yang masih melekat dalam pikiran. Makanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau hari-hari ini apa yang saya sampaikan sebuah statement, komitmen yang sangat-sangat keras, mungkin kita pikir, tapi saya yakin percaya ini firman. Banyak orang hari ini berkomentar, memberi sebuah statement. Saya selalu hanya singkat bilang, mana ayatnya? Ya gitu ya. Keluarkan ayatnya. Ketika saya berbicara atas dasar firman. Ada pernyataan firman-Nya. Ada pernyataan firman-Nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari hari-hari ini perhatikan keadaanmu. Kalau masa-masa pandemi ini membuat kita semacam terlena, cepat, jangan seperti orang Israel, keenakan mereka. Sehingga apa? Bukan Tuhan yang selama ini menyatakan pertolongan mujizat. Coba perhatikan Bapak Ibu sekasih Tuhan. Di sini kita melihat ayat yang ke-6, Hagai 2 ayat yang 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal dan di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sampai-sampai Tuhan mengingatkan lewat Nabi Hagai, kamu sudah menyaksikan bagaimana aku memimpin engkau keluar dari Mesir. Kok masih takut lagi? Kok masih cemas lagi? Makanya Tuhan ingatkan lagi kepada umat Tuhan ini, saudara. Mari kita perhatikan, ini yang harus saudara miliki, yang harus kita pegang hari ini. Hagai 2 ayat yang ke-5. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-5. Ini ayat yang ke-6. Ya, 2, 2, 3.
Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini jaminan Tuhan kasih. Kuatkan hatimu. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin usaha, karir kita, profesi pekerjaan kita sepertinya sulit. Tapi saya hanya mensyukuri kalau hari ini saya bisa menikmati berkat, besok ada berkat, besok ada berkat. Puji Tuhan, menikmati kita selalu, menikmati kita. Makanya Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Mari sebut kalimat ini, kuatkan hatimu. 2, 3. Ini yang kita miliki hari-hari ini. Kuatkan hatimu, saudara. Jangan terpengaruh. Jangan mudah lesu. Makanya saya yakin, sangat percaya masa pandemi ini ada yang Tuhan sedang rancangkan. Coba kita lihat cara Tuhan bekerja di balik kesulitan itu. Ayat yang ke-7, Hagai 2 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan udara. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ini terjadi gak atas orang Israel? Terjadi ketika mereka mulai mengerjakan pembangunan bait Allah itu. Tuhan melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa kepada bangsa ini. Saya kadang ketawa-ketawa gimana, geli gimana gitu ya. Banyak orang hari ini alergi, anti Israel gitu ya, anti Yahudi gitu ya. Apa itu asal Israel? Ayo bersatu bangsa-bangsa, serang Israel. Serang Israel, saudara. Ini tiap hari kita kirim informasi apa-apa semua lewat Facebook, lewat Microsoft, Google dan lain sebagainya. Bapak Ibu mau tahu yang menemukan ini barang yang kita pakai hari-hari ini siapa? Ini orang Yahudi semua, saudara. Orang Yahudi semua. Tuhan sedang menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, itu terbukti. Makanya kalau mau jujur, Israel itu jauh lebih besar, menyumbangkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi dunia hari-hari ini. Dari mana itu saudara kita? Gak ada, saudara. Taunya apa? Provokator saja. Gak ada yang disumbangkan, gak ada sesuatu yang dia kerjakan. Untuk apa yang hari dunia sedang pakai? Maka Israel kecil, bangsanya kecil. Mungkin kalau diukur besar Kalimantan ini, bangsanya kecil. Tapi kehebatan mereka luar biasa. Karena apa? Karena ini bangsa Tuhan sedang menepati janjinya atas mereka. Dan saudara adalah orang-orang rohani yang sering disebut sebagai Israel rohani. Kita ini orang-orang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, masuk dalam umat pilihan, masuk kategori mewarisi kerajaan Tuhan. Mari saudara, ketika Tuhan berkata, mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau. Kapan dia akan berjanji melakukan berkat itu? Setelah engkau mengambil keputusan meletakkan batu pertama itu. Apa arti batu pertama? Ketika kita memutuskan, Tuhan, apa yang dunia berikan ini hanya sebuah kesia-siaan. Kalau hari ini aku lesu, hari ini aku malas-malas untuk kerja buat Tuhan,
Aku malas-malas untuk ibadah. Aku malas-malas untuk melakukan apa yang baik, yang membawa hidupku untuk mendekat dengan Tuhan. Mulai hari ini aku putuskan. Letakkan semua. Tuhan berjanji, mulai hari ini juga aku akan memberkati engkau. Sudah dikasih oleh Tuhan. Makanya ketika saya membaca firman Tuhan, itu terheran-heran saya, Tuhan itu ajaib. Hebat sekali yang dia perbuat, saudara. Sangat luar biasa yang dia perbuat. Mari sekali lagi kita baca sebagai ayat terakhir, saudara. Ayat yang ke-20 tadi. Hagai 2 ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hagai 2 ayat yang ke-20. 2, 3. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Sama-sama 2, 3. Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, kalau engkau mengimani firman Tuhan ini pagi hari ini, mulai dari hari ini aku percaya Tuhan, engkau angkat aku dari dalam keterpurukan ini. Mulai dari hari ini, kesulitan-kesulitan yang membuat aku lesu, takut, cemas, aku menguatkan hatiku hari-hari ini. Aku tidak takut sampai kapanpun pandemi, sampai kapanpun kesulitan dunia ini, aku tetap kuat di dalam Tuhan. Aku tetap memprioritaskan Tuhan. Aku tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidupku. Aku tetap setia. Aku tetap taat kepada Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ketika kau memutuskan untuk meletakkan batu pertama itu, membangun bait yang adalah hidup kita ini, bait di mana Roh Allah berdiam, maka di situ Tuhan katakan, mulai dari hari ini aku akan memberkati. Di mana ada bangunan bait yang dibangun untuk Tuhan, yang di dalamnya keserupaan di dalam Kristus, di sanalah Tuhan berkata, mulai dari hari ini kemuliaanku memenuhi itu. Mulai dari hari ini berkat akan kuperintahkan. Mulai dari hari ini kesejahteraan, sukacita akan kulimpahkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan segenap hati,
Biarlah firman-Mu terus menerangi setiap hati kami Tuhan. Ketika kami di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 yang hari-hari ini tentu menguras banyak energi kami, berpikir, bekerja keras. Apa yang harus kami hari-hari ini perbuat demi kelangsungan hidup, demi keluarga kami. Tapi jadikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, hal yang prioritasnya di atas segala-galanya. Tuhan, jadikan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini jemaat yang terus mengasihi. Bukan kami semangat umat gereja yang gampang terkondisi oleh keadaan. Jangan biarkan kami tertipu oleh tipu muslihat iblis yang meracuni pikiran, yang meracuni perasaan, yang meracuni hati kami hari-hari ini, sehingga kami terbawa arus dunia ini. Kami seolah-olah ikut dalam penderitaan dan kesusahan ini. Karena Engkau berfirman, Aku akan menggoncang bukan bumi ini saja, tapi laut dan langit. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau pemilik hidup, segala sesuatu sumbernya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari-hari ini hidup kami terkondisi oleh firman, yaitu kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap tunduk kepada Tuhan, kami tetap mengasihi dan mentaati Tuhan. Ajari kami hari-hari ini, besar kecil yang kami terima, biarlah di dalamnya kami mengerti apa yang sedang Tuhan mau kami perbuat. Ajari kami melakukan apa yang Engkau sukai Tuhan, yang walaupun kadang itu harus mengorbankan perasaan kami, mengorbankan kesenangan kami, mengorbankan zona nyaman kami. Ajari kami untuk masuk dan terlibat, melakukan apa yang Engkau suka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati umat-Mu, diberkati jemaat-Mu, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti pemberitaan firman dari rumah mereka, yang hari ini ibadah dari rumah. Berkati kami semua, biarlah kekuatan, biarlah hati kami tetap kuat, kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran, batu karang yang teguh, yaitu di atas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan yang mendengar firman dan melakukannya kehidupan sehari akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Next, kita akan berikan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, firman yang telah Kau tabur dalam hati kami akan berbuah dan akan menjadi rema dalam hidup kami, akan menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan setiap pengusaha dan pekerjaan yang Bapak Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang ada pada kami ini semua adalah milik-Mu Bapa. Dan kami kembalikan sebagian dari milik kami ini Tuhan Yesus, karena kami percaya Bapa Engkau Allah sumber berkat dalam hidup kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari
Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita untuk semua rangkaian kegiatan sepekan bagi gereja Bethany Restoration. Seperti biasa, kita hanya melakukan ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Bapak Ibu yang punya kesempatan, waktu, dan kita sehat gitu ya, boleh hadir bersama di gereja ini. Bapak Ibu yang mau mengikuti secara live dari rumah, mari kita ikuti dengan tertib, dengan sungguh-sungguh. Saya yakin percaya keadaan ini benar-benar ada maksud dan rencana yang Tuhan sedang kerjakan. Jangan sampai kita lemah, terikut arus dunia yang hari ini kepanikan. Orang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hal yang seperti ini jangan membuat kita panik. Mari kita tetap percaya Yesus Tuhan pemelihara kita. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Biarlah segala pujian pengagungan kami Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau disenangkan, dan kami sungguh percaya biarlah pemeliharaan dan berkat kekuatan-Mu Engkau limpahkan atas hidup umat-Mu hari-hari ini. Kami senantiasa kuat dan teguh di atas kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa ini. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami sampai kepada para pemimpin kami yang ada di bawah, sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan, biarlah setiap kebijakan apa yang hari ini demi kesejahteraan Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi prioritas, dan benar-benar bangsa ini belajar dari kesulitan ini, pandemi ini, membuat kami menjadi negara yang bersatu, negara yang peduli, negara yang penuh kasih. Dan Tuhan berkati kabupaten kami Nunukan. Biarlah ekonomi kami yang hari menurun, keadaan yang begitu sulit membuat kabupaten ini semakin bangkit. Berkati Ibu Bupati kami dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Kami tolak semua tipu muslihat iblis yang hari-hari ini meracuni, yang coba-coba mengacau balau, yang hari ini di mana banyak mungkin ada orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan kehidupan masyarakat yang ada saat ini. Kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami punya hati, kesempatan melayani,
kesempatan berbuat kasih, kesempatan berbuat baik di tengah-tengah kesulitan yang hari kami alami. Tuhan berkati seluruh aparat kami, TNI, Polri, dalam mereka menjalani segala tugas yang hari-hari ini sangat sulit dan berat, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkati para tim medis kami, para dokter, perawat, bidan, dan semua tim gugus yang hari ini tim sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, biarlah perlindungan kekuatan yang Tuhan nyatakan atas mereka. Biar Tuhan lindungi mereka dan Tuhan selamatkan juga mereka. Dan Bapa berkati orang-orang yang hari ini terjangkit virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan semua umat-Mu yang hari-hari ini karena mereka dinyatakan reaktif atau positif, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, jauhkan ketakutan, kecemasan berlebihan. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan sempurna, karena ada kuasa di dalam kemuliaan di dalam darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kehidupan umat jemaat-Mu yang ada dalam kesulitan ekonomi, pekerjaan, karir, usaha, kami percaya di balik ini semua Tuhan sedang bekerja seperti Engkau firmankan bagi kami hari ini. Mulai dari hari ini kami melihat berkat Tuhan atas hidup kami, keluarga kami. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama, arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa dicurahkan atas hidup kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Percaya hidupmu semakin naik, tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan hari ini, Tuhan beserta dengan engkau. Selalu kau berhasil, selalu kau beruntung dan menikmati semua apa yang Tuhan hadirkan. Rumah tangga, keluarga kita, pekerjaan, karir, bisnis, usahamu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan anak-anak kita, masa depan di pendidikan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Dia Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Saat teduh ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Foto kah?